Cuy, bangun-bangun gue langsung disuguhin drama internasional di mana ini terjadi antara dua konten kreator besar. Yang satu udah hampir pensiun, yang satunya lagi sekarang lagi naik daunnya banget. Pertama itu Kai Cenat, one of the biggest streamer of the world, yang dimana setiap kali dia streaming selalu aja ngundang selebriti, niat banget dan juga selalu mendobrak segala macam rekor yang memang dilakuin sama streamer-streamer Twitch. Dan ini juga ada sangkut pautnya sama PewDiePie, one of the biggest legends content creator on the world ya. Yang dimana kalau misalnya lu semua aktif berinternet dari tahun 2010-2014, gue yakin lu semua pasti udah pada tahu siapa itu PewDiePie. Nah, drama itu dimulai dari mana Bang Ray? Pertama, biar gue kasih tau dulu gue taunya dari mana. Oke, dramanya ini gue tahu dari beritanya Dexerto dengan judul Kai Cenat Spark Debate. Oke, menimbulkan perdebatan karena mempertanyakan kenapa PewDiePie itu terkenal atau populer. Nah, ketika gue cari tahu doxliannya itu ada di streaming Twitch-nya Kai Cenat yang dia namatin series Batman Arkham. Jadi ini kira-kira seriesnya itu 6 hari yang lalu atau 7 hari yang lalu, dimana ketika dia menyelesaikan series biasanya dia ngobrol sama teman-temannya, salah satunya sama Reggie. Nah, dalam momen ini, dalam durasi 67 jam 50 menit 2 detik ya, buat lo semua yang gak tahu, jadi kalau misalnya Kai Cenat namatin game bener-bener maraton, semuanya langsung diselesain gitu di saat itu juga. Jadi banyak banget pada akhirnya berita-berita yang langsung ngasih tahu Kai Cenat berhasil menamatkan game ini di berapa jam. Jadi biar beda di antara yang lain. Menurut gue itu salah satu hal yang bagus buat dicontohin sama kreator-kreator sekarang yang emang pengen beda di antara yang lain. Biasanya kan kreator-kreator kalau misalnya emang pengen namatin kan nabung konten dulu, ya nggak sih? Dipotong-potong biar seenggaknya ada konten. Kai Cenat langsung one stream. Dimana dalam momen ini mereka sedang ngobrolin soal siapa konten kreator favorit dia yang bisa nginspirasi dia akhirnya untuk melakukan ini. Oke. Mereka banyak banget nyebut nama-nama gitu ya, dan bahkan di live chatnya sendiri itu nyebut juga gitu nama-nama lain kayak misalkan Ryan Higa dan segala macam. Kai Cenat ngomongin soal Jake Paul, Logan Paul dan segala macam. Dan mereka juga pada akhirnya nyebut kata PewDiePie. Dan dalam percakapan ini Kai Cenat itu mempertanyakan dan juga bingung kenapa orang-orang pada nontonin PewDiePie. Dan dia sendiri tahu sebenarnya di streamingannya atau di momen ini kalau misalkan ini bakal menjadi L-take atau argumen yang bakal diperdebatkan sama orang-orang yang mungkin aja dia salah. Dan benar, sesuai dengan apa yang dia omongin, banyak banget pada akhirnya orang-orang yang ngomongin ini di berbagai macam media sosial, terutama di Twitter, dan salah satunya Mr. Beast pun berkomentar tentang pendapatnya Kai Cenat yang bilang L-take. The fundamentally shape YouTube culture. I miss meme review and love watching play random games while I ate dinner every night. Puts a god. Jadi lu ada di pihak mana Bang Ray? Kai Cenat atau PewDiePie? Itu nggak ada kaitannya sama sekali. Yang jelas kalau misalnya emang pengen ngebahas ini, kita harus tahu dulu penjelasan lebih lanjut dari Kai Cenat. Soalnya kalau misalnya lu lihat dari berita-berita yang memberitakan tentang drama ini, mereka kebanyakan pada motong bagian kayak sensasionalnya doang. Bagian kayak Kai Cenat gak setuju kalau misalnya, bukan gak setuju, Kai Cenat itu gak tahu kalau misalnya video itu terkenal gara-gara apa. Udah. Padahal dia gak tahu salah satu alasannya kenapa dia gak tahu. Karena mungkin ada yang namanya generational gap. Di generational gap ini mungkin ada momen di mana orang-orang tuh udah pada tahu tokoh itu duluan, tapi nggak tahu juga karena memang baru aja mulai untuk menikmati internet. Dan dia juga bilang kalau misalkan nggak semua konten itu bisa dinikmati sama semua orang, bahkan kontennya sendiri. Dan menurut gue itu benar. Oke. Dan kalau misalnya lu lihat dari berbagai macam perdebatan di media sosial, gue bisa simpulin kalau misalnya mereka yang setuju sama Kai Cenat, mereka semua yang setuju sama PewDiePie itu cuma berbeda gara-gara generational clash. Orang yang emang baru menikmati internet pasti lebih taunya Kai Cenat, sementara orang yang emang udah lama menikmati internet pasti taunya PewDiePie. Bahkan Mr. Beast-nya itu sendiri. Dan kalau misalnya lu lihat orang-orang yang emang gak setuju dengan argumentasinya Kai Cenat, mereka semua pada bilang kalau misalkan untuk orang yang bilang, mereka nyebut Kai Cenat gitu ya. Untuk orang yang Kai Cenat itu bilang kalau misalnya dia menikmati setiap konten kreator pada akhirnya membuat konten kayak gini, nggak tahu PewDiePie, itu aneh banget. Dan banyak banget orang-orang yang akhirnya berargumen kalau misalkan Kai Cenat ini nggak sadar kalau misalkan PewDiePie itu sudah membentuk culture-nya sampai pada akhirnya memberikan panggung secara tidak sadar gitu ya buat Kai Cenat. Dan kita bakal sama-sama ngeliat klip yang pada akhirnya ngebuat perbincangan ini rame diomongin sama orang-orang di berbagai macam media sosial, terutama di Twitter. Yang salah satunya di-share sama Dexerto. Kentutnya adalah kalau misalnya lu lihat dari klipnya, lu bisa tahu kalau misalnya ini potongan gak cuma dari durasi doang, tapi dari frame-nya. Yang lu tahu kalau misalnya kayak sana streaming maraton itu pasti ada durasinya itu di atas streamingannya gitu. Tapi gara-gara klipnya itu kepotong sampai frame ya, gue jadi nggak tahu dokternya di mana. Untung aja si Cenat ini pakai baju Batman gitu, jadi gue tahu dokternya ada di mana.
Ayo kita bakal sama-sama lihat. This may be an L take. Dan suaranya kecil banget, benar. Karena emang menghindari copyright ya, soalnya streamingnya Kai Cenat dan juga ISO Speed itu copyrightnya parah. I apologize in advance, but I couldn't see how niggas got into PewDiePie. I'm sorry. Nah, I agree. I feel like I didn't watch him. When I looked into him, I'll I be was like, honest. That might be an L take though. You feel me? it be like that sometimes, but everybody's not for everybody because some niggas might say that. Nah nih, argumennya Regi bagus. Not for me personally though. Yeah. I don't know. Semua hal belum tentu bisa dinikmati sama semua orang. Anjay, terutama kontennya Kai Cenat juga. Gue pun mempertanyakan kenapa orang-orang tuh pada suka kontennya Kai Cenat, padahal gue sendiri suka kontennya PewDiePie. Nah, seperti itu cuy, kira-kira. Sebenarnya ini masih ada argumentasi dari Kai Cenat di menit keberapa gitu, tapi karena emang potongannya cuman buat bikin drama ini gede, jadi ya dipotong di bagian sensasionalnya sampai pada akhirnya ngebuat kayak oh ini bener-bener bakal jadi drama nih. Sementara PewDiePie sendiri masih belum ngerespon soal apa yang emang diutarakan sama Kai Cenat, dan menurut gua nggak harus direspon juga nggak apa-apa karena masuk akal juga gitu. Nggak semua orang menikmati konten tertentu meskipun terkenal banget zaman dulu. Ya nanti bakal sama halnya ketika Kai Cenat udah ya 2-3 tahun streaming gitu. Orang-orang mungkin nggak tahu Kai Cenat itu siapa meskipun dia udah jadi one of the biggest streamer in the world, ya nggak sih? Dan kebanyakan dari orang-orang yang pada akhirnya mempertanyakan kenapa Kai Cenat kayak gini, itu selalu beranggapan kalau misalkan Kai Cenat seharusnya ngasih respect. Kenapa? Soalnya gara-gara PewDiePie lu pada akhirnya bisa buat yang kayak gini gitu ya. Meskipun secara tidak langsung bukan gara-gara PewDiePie juga yang ngasih, dia nggak streamingnya juga baru-baru ini gitu ya. Tapi kalau misalnya secara culture, secara orang-orang yang sudah terbiasa nontonin gaming, reaction, gimmick, terus habis itu ngundang orang, collaboration dan segala macem, itu semua kebanyakan dilakuin awal-awal dari PewDiePie. Dengan kata lain, PewDiePie itu udah menjadi content creator sebelum adanya istilah content creator. Meskipun kalau misalnya kita lihat lebih luas lagi, nggak cuma PewDiePie doang sebenarnya yang emang membangun ekosistem konten di internet gitu. Bisa ada Rian Higa, ada Smosh, ada Jenna Marbles, ada Toboskus dan segala macam. Tapi PewDiePie menjadi salah satu tokoh yang banyak banget orang-orang tahu sampai pada akhirnya dia bisa bertahan beberapa tahun untuk menjadi King of YouTube yang sekarang udah di-dethrone sama MrBeast. Tapi kalau misalnya dibanding sama MrBeast yang mana konten itu mahal banget, konten itu bener-bener bisa ngasih uang ke orang-orang, ke penonton-penontonnya, PewDiePie in other hand dia bisa menjadi King of YouTube tanpa harus bagi-bagi duit, hanya dengan bermodalkan kreativitas ya. Terus abis itu kontennya yang menarik, dia bisa pada akhirnya tetap bertahan menjadi nomor 1 gitu di YouTube. Nah, dengan segala respect dan juga hormat mengenai argumentasinya Kai Cenat yang dia nggak tahu alasan kenapa orang-orang pada nggak nontonin PewDiePie, izinkan gue untuk menjelaskan sedikit dari POV gue sebagai content creator yang terinspirasi juga secara tidak langsung sama PewDiePie, alasan kenapa banyak banget orang-orang menghormati dia. Basically, atau intinya, gue ngelihat dari setiap content creator di dunia gitu ya, gue ngelihat PewDiePie itu adalah kreator yang cocok untuk menggambarkan internet. Chaoticnya ada, usefulnya ada, motivationalnya ada, pokoknya paket lengkap lah. Dan dari kontennya, ketika dia udah ada di atas, dia nggak lupa untuk berkontribusi kepada kreator-kreator yang ada di bawah. Dengan cara seperti apa? Biasanya ya, orang-orang yang udah ada di atas, udah ada di puncak karirnya dia pasti bakalan deketnya tuh sama atasan-atasan media sosial gitu. Yang mana dia cuma jaga image, terus habis itu ngasih tahu kalau misalnya media sosial baik. Kagak. PewDiePie in other hand di konten-kontennya justru malahan pushing the boundaries. Ibarat itu kayak dia menjadi YouTuber nomor 1 tapi nggak langsung auto tunduk sama aturan dan juga orang-orang yang ngebuat media sosial tersebut. Kayak misalkan Mbak Susan ujek-ujek dulu kan yang jadi CEO-nya YouTube. Sekarang udah Om Neil. Dia sebagai content creator yang paling banyak banget ditonton dulu itu justru malahan mencoba bereksperimen dari setiap peraturan-peraturan yang subjektif menurut dia. Kayak misalkan swear words, kata-kata kasar, terus habis itu harassment orang dan segala macam, sampai pada akhirnya orang-orang atau content creator itu punya kebebasan sendiri gitu. Makin banyak kebebasannya karena dia sendiri yang emang coba buat mengkritisi setiap hal-hal yang emang tidak dia sukai. Bukannya harus tetap berpihak sama orang-orang yang ngebuat dia itu posisinya tetap bisa jadi nomor 1 kayak gitu. Istilahnya kayak PewDiePie itu gak cuma internet doang, kebebasan lah. Meskipun masih banyak masalah-masalah yang emang ditimbulkan emang kagak bisa ditolerir gitu ya, tapi tetap aja manusia kan membuat kesalahan, ya gak sih? Dan gue yakin dia juga banyak juga ngelakuin hal baik, dan menurut gue tuh dia sesuatu yang emang menggambarkan kalau misalkan ya content creator tuh sama seperti manusia biasa. Yang penting bagaimana caranya kita buat konten yang kreatif, dan di era itu konten kreatif kebanyakan itu bisa menang sama konten-konten yang mahal. Kayak gitu, yang cuman orientasi ke duitnya aja.
tapi beda sama sekarang. Dan gua juga setuju sama apa yang diomongin sama Kaizen di streamingnya waktu ngomongin soal PewDiePie ini. Kalau misalkan environment zaman dulu sama zaman sekarang itu jelas beda banget. Dulu nggak banyak content creator, sekarang udah banyak banget. Jadi otomatis lo harus punya hal yang membedakan antara diri lo sendiri sama kreator-kreator yang lain untuk bisa menjadi terkenal. Makanya jadi Kaizen sekarang itu jujur bisa lebih sulit dibandingin menjadi PewDiePie. Tapi lo nggak yang bisa bilang PewDiePie gampang buat meraih itu semua juga gitu, kagak men. Dia yang pada akhirnya pensiun tanpa kena drama apapun gitu ya di akhir-akhir karirnya dia sebagai content creator full time gitu. Menurut gue itu udah oke banget sih. Apalagi banyak banget orang-orang yang pada akhirnya pengen banget pindah ke Jepang gara-gara dia pindah ke Jepang gitu. Itu membuktikan kalau misalnya PewDiePie udah jadi gak cuman influencer doang, tapi udah jadi role model bagi banyak banget orang-orang kayak gitu. Tapi balik lagi, gue ngelihat valid juga sih omongnya kayak Sanet yang bilang sekarang generasinya udah beda. Dan generasi dulu dan generasi sekarang itu gak harus di-clash. Karena menurut gue mereka semua itu pasti punya seleranya masing-masing. Oke, banyak banget orang-orang di zaman sekarang yang suka sama kayak Sanet tapi gak tahu PewDiePie, it's okay. Ya kali kita pengen memaksakan orang-orang nontonin PewDiePie juga ya gak sih? Dan kita juga gak bisa memaksakan orang-orang yang menikmati PewDiePie zaman dulu itu menikmati kayak Sanet juga. Gue kan pasti ada pembedanya juga. Kayak gitu. Sebenarnya drama ini nggak terlalu gede, tapi karena emang balik lagi menyangkut dua nama besar ya kayak Senat dan juga PewDiePie, jadi gue rasa ini bakal jadi topik hangat untuk beberapa hari ke depan kayak gitu. Kita bakal tunggu bagaimana respon dari PewDiePie. Jadi itu aja mungkin penjelasan yang bisa gue kasih tahu mengenai drama kayak Senat yang ngomong kalau misalkan dia nggak tahu kenapa PewDiePie itu banyak banget yang nonton dan PewDiePie belum ngerespon, tapi udah banyak banget orang-orang yang pada akhirnya ngomongin ini, banyak banget orang-orang yang akhirnya tetap ngebela PewDiePie sebagai the legends of content creator. Dan ya segitu aja mungkin ya, gue terima kasih banget udah nontonin. Kalau misalkan kalian semua suka jangan lupa buat like, dan kalau misalkan kalian semua belum subscribe jangan lupa buat subscribe. Ini gue ngerikan untuk puasa jadi seret banget nih tenggorokan gue tapi gue tetap semangat untuk ngebuat kalian tahu informasi yang gak jelas yang ada di internet. Sampai jumpa, jangan lupa buat makan setelah buka, oke?